Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Aulia Khadijah Eskom Meng. Saya merupakan salah satu dosen di Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Saat ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Literasi Data dan Teknologi Informasi. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, di mana deskripsi mata kuliahnya, yaitu mata kuliah ini mengkaji tentang literasi data dan teknologi informasi untuk mahasiswa program studi vokasi. Adapun kemampuan yang diharapkan atau biasa disebut capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Literasi Data dan Teknologi Informasi, yaitu pertama, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dan cepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Dan yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengelola sistem informasi. Sehingga, dari CPL tersebut, mahasiswa mampu untuk memahami literasi digital, memahami website, data dan informasi, memahami kebocoran data, memahami digital content creation, memahami HKI, memahami tentang data dan penyajian data, dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peran digital di masyarakat. Adapun materi pembelajaran dari mata kuliah ini, yaitu pertama, tentang penjelasan literasi digital, yang kedua tentang website, data dan informasi, yang ketiga penjelasan tentang identitas digital dan kebocoran data, yang keempat tentang digital content creation, yang kelima tentang HKI, yang keenam tentang data dan media proyek literasi, yang ketujuh tentang analisis data dan bagaimana penyajiannya dalam interaktif dashboard, dan yang kedelapan yaitu bagaimana peran digital di masyarakat. Untuk sistem pembelajaran yang saya lakukan, yaitu tanya jawab, ceramah, diskusi, berkelompok dengan media PowerPoint dan media lainnya, dan juga berbasis DAA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu Project Based Learning, di mana Project Based Learning itu merupakan memiliki persen yang lumayan cukup banyak, yaitu 60%, ditambah dengan tugas 10%, ditambah dengan UTS 15%, dan juga UAS 15%. Untuk sistem penilaian mata kuliah dalam mata kuliah Literasi Data dan Teknologi Informasi ini, yaitu menggunakan basis penilaian Project Based Learning dan juga teknik penilaian partisipasi. Contohnya, untuk materi pembelajaran membuat digital content creation, dengan materi pembelajaran yaitu tentang apa itu content creator, kemudian aplikasi content creator, tahapan content creator, dan disusul dengan praktik menyusun content creator. Dengan metode pembelajaran Project Based Learning dan juga sistem penilaiannya yaitu menggunakan teknik penilaian partisipasi. Adapun indikatornya yaitu mampu mengoperasikan tools untuk menyusun konten, kemudian mampu mengkombinasikan konten, dan yang terakhir mampu membuat konten kreasi. Oke, selanjutnya akan ditayangkan cuplikan proses kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Literasi Data dan Teknologi Informasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sehat-sehat semuanya ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita kembali lagi di mata kuliah Literasi Data dan Teknologi Informasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang digital content creation.
Nah, untuk mata kuliah ini mungkin nanti sekitar 1-2 pertemuan kita akan membahas tentang ini. Oke? Nah, untuk mata kuliah literasi data dan teknologi informasi ini sudah seperti yang kita tahu ya. Jadi mata kuliah ini mengkaji tentang literasi data dan tentang teknologi informasi yang ada di sekitar kita. Khususnya untuk mahasiswa vokasi. Nah, untuk kemampuan yang diharapkan di sini seperti di RPS yang sudah saya berikan, yaitu mahasiswa dapat memahami tentang literasi digital, kemudian website, dan pada hari ini kita akan mahasiswa mampu membuat digital content creation. Next. Nah, untuk hari ini materi pembelajarannya yaitu tentang apa itu content creator, kemudian tentang aplikasi content creator, tahapan konten kreator, dan juga praktik menyusun bagaimana membuat konten kreator itu tersebut. Kemudian untuk metode pembelajarannya kita nanti ada project based learning. Jadi hari ini nanti silakan berkelompok, kemudian nanti kita akan menentukan scope project, dan sistem penilaiannya seperti yang ada di RPS sama, yaitu mampu mengoperasikan tools untuk menyusun konten, kemudian mengkombinasikan konten, dan juga membuat konten kreasi. Next. Nah, sebelum kita masuk ke project, kita harus tahu apa itu digital content creator. Namanya kreator berarti kan orang yang membuat, ya kan, orang yang membuat digital content. Nah, menurut teori, menurut State of Digital Publishing, content creator adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk setiap informasi yang ada di media, terutama di media digital. Nah, kemudian content creator biasanya memiliki target audiens tertentu. Nah, menurut HubSpot, content creator adalah orang-orang yang membuat konten yang memiliki nilai edukasi dan juga hiburan. Nah, media digital itu apa aja? Nggak cuma sosial media ya teman-teman ya. Media digital itu ada website, ada blog, dan segala macamnya. Next. Nah, contoh ini ada postingan di Instagram. Ada yang follow akun ini? Enggak. Nah, mungkin nanti udah kerja bisa follow akun ini, dan ini isinya adalah sambatan-sambatan seperti itu ya. Nah, dia amat sangat menarik karena postingan dia yang sesuai dengan target audiens dia. Next. Kemudian ada Tempo. Siapa yang nggak tahu Tempo? Nah, kalau Tempo dia membuat kontennya disesuaikan dengan audiens mereka yang semua umur. Jadi nggak mungkin Tempo itu membuat akun atau kontennya itu seperti yang sebelumnya tadi. Gitu. Next. Nah, ini juga ada parenttalk.id. Ada yang follow? Nah, ini calon-calon orang tua mungkin bisa follow ini ya. Ini bagus juga konten-kontennya. Jadi konten-kontennya lebih ke edukasi tetapi lebih menarik. Seperti itu. Next. Nah, selain di Instagram, itu di YouTube juga kita bisa buat kontennya. Nah, contohnya ini di Gadgetin. Siapa yang nggak tahu? Di sini pasti kalau mau beli laptop atau beli HP itu pasti mantengin YouTube-nya ini. Nah, ini bentukannya seperti ini. Jadi dia mereview satu-satu seperti itu. Next. Nah, kemudian ada Deddy Corbuzier. Ada yang follow atau subscribe YouTube-nya. Nah, kalau dari Corbuzier dia lebih ke kontennya adalah dia lebih ke interaktif ya. Dia lebih ke ngobrol, ngajak ngobrol seperti itu. Nah, kemudian ada yang ini ada A Day in the Life of Engineer Working from Home. Nah, ini lebih kayak ke sekarang itu banyak konten-konten kreator yang dia lebih ke daily vlog seperti itu. Nah, daily vlognya itu dimasukkan ke YouTube. Nah, dia sebagai engineer, nah dia menceritakan nih gimana nih kalau engineer di Google seperti apa, kayak gitu. Oke, nah, konten kreator berarti kan kreator, jadi orang yang meng-create, yaitu orang yang meng-create konten. Nah, kontennya apa aja? Oh ya, di sosial media ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Facebook, di TikTok, di website, dan di blog. Nah, apa saja yang dimaksud dengan konten? Nggak cuma gambar ya teman-teman ya, nggak cuma gambar, nggak cuma video, tapi ada gambar, ada suara, ada email, ada infografis, ada e-book, dan segala macam. Nah, mengapa kita butuh konten kreator? Mengapa? Nah, pertama, yaitu untuk strategi pemasaran.
Jadi zaman sekarang kalau cuma mengandalkan dari mulut ke mulut nggak bisa ya kalau kita jualan kayak gitu. Jadi untuk strategi pemasaran. Yang kedua untuk kita branding. Produk apapun kalau kita punya branding kemudian kita publish ke sosial media itu pasti akan menarik untuk dilihat. Kemudian untuk promosi tentu saja tadi strategi pemasaran. Kemudian memberikan informasi kepada audiens, contohnya seperti yang tadi, yang parenttalk.id tadi, kita memberikan informasi. Kalau cuma berita atau narasi itu kan agak kurang menarik. Nah kalau kita buat postingan, ilustrasi itu kan lebih menarik. Kemudian yang terakhir ada media komunikasi dengan audiens. Nah ini cara kita untuk berkomunikasi dengan audiens. Nah apa saja tugas konten kreator? Tugasnya yaitu membuat konten yang original dan terpercaya. Nah jangan sampai kita bagus gitu ya, kita bagus kontennya tetapi tidak terpercaya, jangan sampai seperti itu. Kemudian kaya akan ide-ide kreatif, dan yang terakhir mengelola strategi konten yang akan dipublikasikan. Ini yang wajib diketahui oleh konten kreator kayak gitu, karena kalau suatu konten tidak dikelola dengan baik ya pasti akan tidak termaintain dengan baik juga. Nah ini ada beberapa aplikasi sebagai konten kreator. Pertama ada Canva. Siapa yang nggak tahu Canva di sini? Semua pasti pakai ya kan? Dari mulai edit gambar, edit PPT, edit poster, semua pakai Canva. Kemudian ada Figma. Nah, siapa di sini yang sudah pakai Figma? Belum, oke. Nah, Figma ini dia lebih advance tingkatnya daripada Canva. Jadi kalian bisa slicing slicing konten di sini. Next, ada InShot atau VS Code. Nah, pasti udah tahu ya. Mungkin selain ini ada juga aplikasi-aplikasi yang lain untuk editing kayak Lightshot kayak gitu. Next, ada Filmora. Ini untuk membuat film. Kita sekarang bisa pakai CapCut ya. Nah itu. Terus ada Powtoon. Nah ini kalau kalian yang sering lihat video-video di YouTube pakai ilustrasi, nah itu bisa pakai Powtoon ini. Oke, next. Nah kemudian ada Adobe Illustrator dan Photoshop atau Premiere. Nah ini yang lebih advance tingkatnya. Kalau misalnya kita bisa mengedit video, nah itu bisa pakai Premiere di sini. Kemudian ada Notepad, Evernote, Microsoft OneNote, segala macam, mungkin bisa yang lainnya juga. Ini untuk nge-save gitu ya. Kalau misalnya kita punya ide, misalnya kita lagi di bis atau misalnya lagi nunggu, nah kita punya ide, nah itu kita bisa langsung catat di sini. Jangan sampai ide-ide kita itu lupa. Kayak gitu. Kadang kan seperti itu ya teman-teman ya. Kita lagi nunggu atau kita lagi di jalan, itu kita kepikiran, nah itu langsung kita catat kayak gitu. Raw-nya aja kita catat, idenya kita catat, kayak gitu. Next. Nah, gimana cara membuat konten? Nah, ini ya yang perlu kita garis bawahi ya. Pertama, tentukan target audience dulu. Who is your audience? Kalau audience kalian itu semua umur, ya kalian harus bikin konten yang untuk semua umur. Kalau target audience kita itu mahasiswa, ya berarti kita harus bikin sesuai dengan target mahasiswa, seperti itu. Kemudian kita buat prioritas dari audiens tersebut. Siapa sih target market terbesar kayak gitu? Oke, kita mau memposting panci. Berarti target market terbesar kita siapa? Ibu-ibu, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga kita harus brainstorming statement problem. Audiens tuh punya masalah apa sih kayak gitu? Oke, kita punya produk panci. Nah, kira-kira dari panci itu apa sih masalah dari ibu-ibu kayak gitu? Oh, pancinya sering bolong. Oh, pancinya tidak bertahan lama, seperti itu. Nah, kemudian kira-kira apa goal mereka? Mereka lagi ngomongin apa? Apa sih yang lagi viral di antara panci? Kayak gitu. Kita harus brainstorming kayak gitu. Jadi nggak bisa bikin konten langsung, oke, aku mau jualan panci, langsung jual panci harga 50.000. Nggak bisa seperti itu ya di zaman sekarang kayak gitu. Oke, kemudian pilih problem mana yang kira-kira bisa kamu kasih solusi, kemudian mulai riset, dan kemudian tulis judul yang possible. Inilah keenam cara membuat konten yang sesuai dengan audiens kayak gitu. Next. Nah, untuk mendapatkan ide konten itu kita bisa pakai Google Trends, teman-teman. Ada yang pernah pakai? Ada, oke. Nah, di Google Trends ini kita bisa membandingkan keyword-keyword yang disukai Google.
kayak gitu. Contoh ini saya contohin vaksin ya. Oke, saya mau bikin konten tentang vaksin. Oke, berarti kita riset dulu vaksin ibu hamil, vaksin anak gratis, vaksin lansia. Kemudian kita lihat di situ, oh ternyata yang sering di googling oleh masyarakat itu apa, kayak gitu. Jadi semakin kita itu menyentuh gitu ya, menyentuh banyak audiens, maka banyak juga orang yang akan searching tentang keyword kita. Kayak kita. Next. Nah, oke, ini kita akan mulai tentang project based learning kita. Jadi nanti kita akan membuat kreasi konten digital untuk UMKM lokal. Jadi nanti di sini silakan kalian berkelompok. Kemudian nanti kita akan mencoba assess gitu ya, mencari UMKM. Kemudian nanti kita akan coba buatkan konten untuk mereka. Nah, ini deskripsi proyeknya. Jadi mahasiswa dapat berkolaborasi dengan satu UMKM lokal bebas, mau warung, mau toko, atau misalnya bapak kalian punya usaha, boleh, monggo silahkan. Nah, nanti kita bertugas untuk membuat konten digitalnya untuk mempromosikan UMKM tersebut. Nah, nanti bisa menggunakan aplikasi konten kreator yang telah tadi saya jelaskan, ya. Kemudian tujuannya, nah ini tujuannya yaitu mahasiswa dapat menganalisis dan memahami kebutuhan promosi dari UMKM tersebut. Jadi kita pertama nanti analisis kebutuhan dulu. Oh, konten yang dimiliki itu seperti apa? Oh, sudah punya atau belum? Seperti itu. Kemudian mahasiswa mampu membuat konten yang komunikatif dan menarik. Nah, yang terakhir mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berkolaborasi dengan pelaku usaha. Jadi kita itu bisa berdampak gitu ya. Sekarang itu kan mahasiswa yang berdampak kayak gitu, jadi punya dampak untuk sosial. Nah, untuk tujuannya untuk UMKM kayak gitu. Nah, durasi proyek nanti 4 minggu, jadi nanti sekalian untuk UAS ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan ada timeline habis ini, nanti minggu ini kena ngapain, minggu selanjutnya ngapain kayak gitu. Kemudian tools yang digunakan tadi bebas, mau pakai Canva, mau pakai Figma, mau pakai Powtoon, mau pakai CapCut, terserah, bebas gitu. Nah, ini adalah timeline untuk project based learning kita. Nanti dimulai untuk hari ini. Dari hari ini kita mulai observasi dan analisis kebutuhan. Jadi nanti silakan kalian tentukan nih UMKM mana nih kira-kira yang possible kayak gitu. Terus nanti laporannya minggu depan itu lebih kayak ke laporan singkat observasi UMKM-nya. Oh, UMKM apa yang ingin kita bantu seperti itu. Terus kemudian nanti minggu depannya ada perencanaan konten. Nah, nanti berdasarkan analisis kebutuhan silakan untuk menyusun ide. Kemudian, oh ini kayaknya audiensnya seperti ini nih. Oh, nanti gambarnya seperti ini nih. Nah, warnanya seperti ini disesuaikan dengan brandingnya seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya ada produksi konten. Nah, ini mulai kita menggunakan tools-tools yang tadi, Canva segala macam. Kemudian nanti kita mulai publikasi. Nah, yang terakhir nanti mulai presentasi. Jadi nanti mahasiswa dapat mempresentasikan hasil dan pengalaman kerja dengan UMKM. Jadi nanti hasilnya seperti apa, foto-foto bersama UMKM seperti apa, seperti itu. Dan nanti presentasi ini juga menjadi dasar UAS kita, kayak gitu. Dan setiap pertemuan nanti tiap kelompok dapat melakukan konsultasi ke saya bebas gitu ya. Misalnya ada Bu, UMKM saya pengennya seperti ini. Nah, nanti monggo konsultasi. Terus nanti setiap pertemuan itu juga itu wajib melakukan progress report ya. Jadi kelompok saya reportnya seperti ini gitu. Tidak usah lama-lama, 5-10 menit saja tiap kelompok. Jadi tinggal tempat saya sudah oke Bu, UMKM-nya minta seperti ini, kita sudah buatkan seperti itu. Ya. Nah, ini kriteria penilaian proyek. Jadi ini mohon juga diindahkan ya teman-teman ya, diperhatikan. Jadi nanti pertama pemahaman analisis kebutuhan. Jadi teman-teman benar-benar tahu UMKM itu butuhnya seperti apa. Jadi misalnya UMKM-nya butuh untuk edukasi, malah kalian kasih promosi. Nah, itu kan berbeda seperti itu. Terus nanti ada konten digital. Nah, konten digital itu lebih ke kontennya, desainnya seperti apa, narasinya seperti apa, kayak gitu. Apakah warnanya mencolok atau enggak? Nah, itu lebih ke konten digital. Kemudian nanti kreativitas. Nah, kreativitas itu juga gaya penyampaiannya. Misalnya kalian hanya yang carousel Instagram saja atau yang mungkin pakai video, lah itu nanti juga mempengaruhi nilai kreativitas. Dan yang terakhir adalah presentasi. Nah, di presentasi ini nanti saya akan
menilai kejelasan penyampaian kalian. Kayak gitu. Oke? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sebutkan nama dan NIM. Baik, nama saya Motor Pada Lubis dengan NIM P07222026. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan promosi dari suatu UMKM? Oke, cara mengidentifikasi kebutuhan promosi. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi semua itu dimulai dari audiens ya teman-teman ya. Jadi fokus utama kita adalah audiens. Jadi kalau kita mau promosi, kita harus tahu audiensnya itu siapa. Kemudian audiensnya itu sedang apa ya, berbicara tentang apa, kayak gitu. Jadi fokus utama kita ada di audiens. Jadi kalau kita mau bikin konten, posisikan diri kita itu sebagai audiens, kayak gitu. Gitu? Ya. Ada lagi yang ditanya? Oke, sebutkan nama dan NIM. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewanti Nur dengan NIM V07222054. Pertanyaannya, bagaimana menentukan target audiens dari konten digital UMKM ini? Oke, untuk menentukan target audiens itu kita bisa beragam cara ya teman-teman. Tadi analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan berarti kita bisa wawancara pemilik UMKM tersebut, kita bisa. Kemudian kita bisa observasi siapa sih kira-kira yang datang gitu. Jadi customer mereka itu siapa? Kayak gitu. Oh, apakah banyak yang cowok atau banyak yang cewek atau malah banyak anak-anak kayak gitu. Kemudian dari jenis kelamin bisa. Terus kemudian setelah itu dari usia juga bisa. Gitu ya. Jadi kita untuk menentukan target audiens itu kita harus benar-benar fokus dan observasi ke UMKM tersebut. Atau kita juga bisa melihat, oh udah punya sosial media nih, kita bisa scroll-scroll, oh siapa sih yang nge-like kayak gitu. Oh, apakah kita bisa profiling istilahnya seperti itu. Gitu? Ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.